sesibuk apapun, andai kata tidak udur, tidak karena sakit, tidak karena sebuah penyakit, maka jangan pernah meninggalkan ibadah puasa. Kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Tidak ada salahnya kita like karena ini tugas kita. Terima kasih kepada teman-teman yang melaksanakan kegiatan di Perkenalkan, nama saya Nul Karimbao, pangkat Aibda NRP 78120371, berdinas di Kesatuan Dit Pam Opit Polda Kepulauan Riau. Kami jaga di kawasan industri terpadu Kabil Batam. Tentunya pasti arahan dari pimpinan kami adalah satu, memberikan pelayanan kepada kawasan ini dalam rangka ketertiban kawasan objek vital nasional. Izin bang, ya. Semalam kita ada kecurian bang. Kecurian apa? Kabel bang, sekitar 10 meter. Jam berapa kejadian ini? Sekitar jam 2 bang, di PT Sinarmas. Terus tersangkanya? Sudah kita amankan bang. Waduh, ini permasalahan. Baik, nanti segera kita laporkan ke bawah saja untuk melakukan itu. Siap. Pak Yamdan, izin masuk. Masuk. Ada apa Pak Karim? Siap, mau melaporkan tadi malam jam 3 pagi kita ada kehilangan kabel 10 meter di belakang PT Sinarmas. Saya sudah tahu. Apa kerja kalian? Siap. Hah? Berapa orang anggota kalian jaga? Semua totalnya adalah 5 orang. Terus tersangka di mana sekarang? Tersangka kita sudah langsung telepon polsek dan untuk mengamankan barang bukti dan tersangka. Baik Pak Karim, saya jelaskan. Untuk rekan-rekan yang jaga, Ya. mulai hari ini, untuk selanjutnya, laksanakan patroli pada jam-jam rawan. Ya. Jangan lengah, tetap waspada. Paham? Siap. Tentu kendala kami dalam setiap pelaksanaan tugas pasti ada. Kawasan KITK ini begitu luas. Kendala yang sering kami hadapi itu adalah satu, pasti peristiwa kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang kedua adalah peristiwa kehilangan, ya, seperti kabel atau alat-alat yang lain. Kemudian kendala yang ketiga adalah tentunya kawasan ini banyak laporan-laporan seperti kegiatan di dalam kawasan, miskomunikasi dan sebagainya. Semua kami atasi di sini dan pasti akan kami tindak lanjuti. Kira-kira seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kesempatan bulan Ramadan, ayo mari kita manfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan ibadah kita, baik ibadah sunnah sampai kepada ibadah wajib. Terutama yang wajib, mari kita perbaharui, mari kita perbaiki, mari kita sempurnakan.
Karena kesulitan manusia itu terkadang kita ini tidak serta-merta perbaiki ibadah kita dulu. Ketika kita sudah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah juga yang akan memperbaiki segala keperluan kita, termasuk pelaksanaan tugas kita sebagai anggota Polri. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesibuk apapun, andai kata tidak udur, tidak karena sakit, tidak karena sebuah penyakit, maka jangan pernah meninggalkan ibadah puasa. Kata Allah, puasa itu untukku dan aku yang membalasnya. Puasa itu ibadah setahun sekali Bapak Ibu sekalian. Maka jangan pernah sia-siakan ketika kita sudah diizinkan Allah menjumpai Ramadan kali ini. Kita tidak tahu besok kita akan dipanggil oleh Allah. Maka jadikan puasa kali ini puasa yang terbaik. Puasa menuntun kita, melemahkan syahwat kita. Puasa menjadi perisai diri kita. Puasa membentuk karakter kita. Puasa itu menundukkan hawa nafsu kita itu. Kalau sebelum puasa kita ingin sering terjebak kepada hawa nafsu, maka di bulan suci Ramadan, di bulan puasa ini, jadikan puasa itu untuk membentuk karakter kita yang lebih lurus, tegak kepada Allah. Ketika keluar dari sini, keluar dari bulan suci Ramadan, kita akan menjadi hamba yang mendapat derajat yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus jadi dai? Saya sebenarnya orang background tarbiyah Pak. Saya itu dulu memang cita-cita awal tuh memang pengen jadi seorang ustadz. Karena perjalanan hidup kemudian Allah mentakdirkan saya jadi polisi. Tapi kemudian tidak mematahkan semangat saya untuk belajar, sehingga alhamdulillah dalam kedidikan saya itu saya sisihkan waktu saya untuk tetap konsisten untuk melanjutkan pelajaran pondok, dan akhirnya bercita-cita memiliki pesantren itu dari umur ke 27 tahun. Proses panjang dan alhamdulillah sekarang bisa terbangun. Kira-kira seperti itu. Kalau kendalanya sih enggak, tergantung kita punya kemauan untuk memanage waktu kita. Saya alhamdulillah dari awal bercita-cita menjadi ustadz dan mendirikan pondok pesantren ini dari umur sekian sampai saat ini alhamdulillah lancar. Artinya ya namanya proses ujian pasti ada. Tetapi bagi orang beriman tidak boleh menjadikan itu sebuah kendala. Karena amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf selaku sebagai seorang polisi tetap dengan prinsip kedinasan saya, dinas secara baik, melaksanakan perintah pimpinan dan sebagainya. Ketika sudah selesai masa dinas, saya kembali kepada posisi saya sebagai ustadz untuk mengajarkan umat, mengajarkan ilmu agama, membina santri saya untuk tetap menjalankan roda pesantren saya. Kalau masalah itu saya rasa memang kalau di kepolisian itu antara yang punya pesantren dengan teman-teman yang lain tidak itu pasti ada, tapi tanggapan masyarakat kemudian bahwasanya seorang aparat bisa berusaha untuk mendirikan pesantren mungkin hal yang tidak biasa, andai pun ada dari sekian persen. Jadi sangat masyarakat sangat memberikan support kepada kami, termasuk tokoh agama, tokoh pemerintah setempat dan semua rekan-rekan itu insya Allah tetap pada hal baik. Selama niat kami untuk kebaikan, maka beliau-beliau tetap mendukung kami itu. Bulan suci Ramadan itu ada satu tausiah atau satu pencerahan dari kami. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan tahun ini. Setahun silam berlalu mungkin banyak dosa dan maksiat yang kita perbuat. Maka ketika Ramadan datang kepada kita itu, pesan kami adalah wahai generasi muda, wahai sahabat, wahai teman sekalian, mari kita jadikan momen bulan suci Ramadan ini sebagai madrasah diri kita.
mengevaluasi sejauh mana kualitas keimanan kita di hadapan Allah. Karena sebaik-baik bekal yang nanti kita bawa menghadap Allah itu la'allakum tattaqun. Allah tidak memandang engkau jabatannya apa, engkau profesinya apa, engkau punya harta berapa, tidak. Tetapi amal soleh yang akan kita bawa menghadap Allah. Oleh karena itu, di momen bulan Ramadan ini saya mengajak, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita. Perbaiki puasa kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, zakat kita, sehingga semuanya itu akan menghantarkan kita menjadi manusia yang keluar di akhir Ramadan menjadi manusia yang fitrah, sehingga Allah memberikan kita derajat yang mulia di sisi Allah SWT. Kira-kira seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Islam menawarkan 3 konsep kepada kita Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Islam menawarkan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu hubungan muslim dengan muslim. Rananya adalah dalam masjid. Mungkin sebatas ketika kita sholat, kita jabat tangan silaturahim. Ini masih berlaku dalam interaksi Islam dan Islam. Kita diperintahkan menyambung silaturahim di antara kita. Ketika ibadah itu sudah baik, tentu dia akan baik dengan saudaranya. Al-hablu minallah wa hablu minan nas. Kemudian setelah itu apa konsep kedua yang ditawarkan Islam? Ukhuwah basariyah. Hubungan Islam dengan seluruh agama, seluruh elemen masyarakat. Ukhuwah basariyah ini melingkup seluruh peradaban dunia ini. Ketika sebuah negara dengan aman, tentram, damai, maka ini berlaku ukhuwah basariyah di sini. Hubungan muslim dengan muslim, muslim dengan muslim, muslim dengan agama manapun, muslim dengan sebuah organisasi. Kemudian yang ketiga, ukhuwah wataniyah adalah mencintai negara. Kalau orang itu jiwanya tidak nasionalis, tidak mencintai negara, tidak akan tercipta itu. Maka 3 dimensi ini harus dipegang kuat-kuat pada setiap pribadi orang. Tidak bisa lepas itu. Mustahil kita ingin mengharapkan sebuah negara yang baik. Negara yang kata Allah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak akan bisa tercapai.